Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Maulana dari kelas A, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 7. Di sini saya akan sedikit menjelaskan artikel yang berjudul Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian, yang ditulis oleh Muhammad Kamran Imran. Tujuan kenapa artikel ini ditulis untuk mengetahui dan memahami efektivitas pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami jika terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif, di mana bisa melalui wawancara, dalam buku, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah dan yang lainnya. Langsung saja pada pembahasannya. Menurut Sayyidi Talib, bahwa perkawinan adalah janji suci atau perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting, khususnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, melainkan juga dengan orang tua kedua belah pihak. Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Dalam poligami yang berujung pada perceraian untuk pembagian harta gonogini, termasuk masalah yang sangat rumit. Masalah ini sangat sensitif karena berkenaan dengan soal harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri, baik yang menjadi hak milik bersama atau hak milik perorangan. Berdasarkan pada pasal 1 UU nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa harta. Pada pasal 35 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pada pasal 35 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pada pasal 37 UU nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun berdasarkan pasal 38 UU nomor 16 tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena yang pertama atas kematian, yang kedua perceraian, yang ketiga atas keputusan pengadilan. Apabila seorang berbicara tentang poligami, maka langsung mengira bahwa Islam sebagai pelopor pelaksanaan poligami. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan
pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu dapat dipergunakan. Contohnya seperti pintu darurat yang ada di kapal, yang ada di pesawat terbang. Hanya dimanfaatkan pada situasi darurat saja pintu itu digunakan. Namun pada situasi biasa saja pintu itu dilarang untuk dibuka. Diperbolehkannya berpoligami dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil di antara para istri. Bila seorang suami memiliki lebih dari satu istri, wajib bagi seorang suami berlaku adil di antara istri-istrinya dengan memberikan nafkah yang sama, pakaian, tempat tinggal, dan waktu bermalam. Gambar contoh perhitungan tahun perkawinan dalam poligami tanpa adanya perceraian. Istri pertama menikah dengan suami pada tahun 1980, maka harta bersama istri pertama dengan suami terhitung pada tahun 1980 sampai dengan 2020, yaitu 40 tahun. Istri kedua menikah dengan suami pada tahun 1984 sampai dengan 2020, yaitu 36 tahun. Dan istri ketiga menikah dengan suami pada tahun 1994 sampai dengan 2020, yaitu 26 tahun. Dan yang istri keempat menikah dengan suami pada tahun 2017, maka harta bersama istri pertama dengan suami terhitung pada tahun 1980 sampai dengan 2020, yaitu 3 tahun. Maka terjadilah seperti ini, seperti gambar ini. Istri pertama mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh dan akan terjadi pemisahan dan penggunaannya persentase harta bersama saat suami melangsungkan akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat. Istri kedua mendapatkan sepertiga dari harta bersama yang diperoleh dan akan terjadi pemisahan dan penggunaan persentase harta bersama saat suami melangsungkan akad pernikahan yang ketiga dan keempat. Istri ketiga mendapatkan 1/4 dari harta bersama yang diperoleh dan akan terjadi pemisahan dan penggunaan persentase harta bersama saat suami melangsungkan akad perkawinan yang keempat. Istri keempat mendapatkan 1/5 dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama, kedua, ketiga. Menurut pendapat saya tentang poligami ini tidak setuju, karena seorang istri akan merusak batin seorang istri dan juga penindasan yang ditegakkan secara hukum dalam bentuk poligami sepihak merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan atau pernikahan itu sendiri. Dan ketentuan semacam ini berpotensi kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu keluarga sakinah, mawadah, warahmah.